Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Musyraf Fani 244 Saya akan menyajikan materi perkembangan sosial emosional pada masa remaja yang terdiri dari 5 bab pembahasan. Pertama, diri, identitas dan agama, perkembangan spiritual. Kedua, keluarga. Keempat, ketiga, teman sebaya. Keempat, budaya dan perkembangan remaja. Kelima, masalah remaja. Selanjutnya, harga diri, yaitu cara kita menilai jati diri sendiri secara keseluruhan. Kontroversi menjadikan sejauh mana harga diri berubah selama masa remaja dan apakah ada perbedaan gender dalam harga diri remaja. Antar 2006. Narsisme mengacu pada pendekatan yang mementingkan diri sendiri dan mementingkan diri sendiri terhadap orang lain. Selanjutnya, identitas adalah gambaran diri yang mencakup karir, politik, agama, hubungan, prestasi, budaya, minat, kepribadian, dan fisik. Perubahan perkembangan terdiri dari dua, yaitu krisis dan komitmen. Krisis didefinisikan sebagai periode perkembangan identitas seseorang individu mengeksplorasi alternatif. Selanjutnya, komitmen, yaitu investasi pribadi dalam identitas. Ada empat status identitas: penyataan identitas, moratorium identitas, dan pencapaian identitas. Masa dewasa, muda, dan setelahnya. Perubahan identitas lebih sering terjadi pada masa dewasa muda, yaitu usia 18 sampai 25 tahun dibandingkan saat remaja. Penelitian menunjukkan bahwa saat seorang memasuki tahun-tahun akhir kuliah, mereka lebih mungkin mencapai identitas yang jelas dibandingkan saat masih di sekolah menengah atau awal kuliah. Identitas etnis adalah rasa menjadi bagian dari kelompok etnis tertentu. Identitas ini bisa berubah tergantung generasi. Generasi pertama biasanya tetap kuat pada budaya asal. Generasi kedua mulai merasa bagian dari budaya baru. Generasi ketiga dan seterusnya menghadapi tantangan lebih rumit seperti diskriminasi dan sejarah. Perkembangan agama dan spiritual. Agama dan spiritual remaja mengeksplorasi kepercayaan spiritual sebagai bagian dari pencarian makna dan jati diri. Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa remaja yang terlibat dalam lembaga keagamaan lebih mungkin ikut terlibat dalam pembelajaran pelayanan dibandingkan dengan remaja yang tidak berpartisipasi dalam lembaga keagamaan. Lerner, Paulsen, dan Bell 2009. Agama dan perkembangan identitas. Perkembangan identitas menjadi fokus utama masa remaja dan dewasa awal. Kroger, Martinson, dan Markia 2010. Perkembangan kognitif dan agama pada masa remaja. Banyak perubahan kognitif yang dianggap mempengaruhi perkembangan agama melibatkan teori perkembangan kognitif Piaget. Keluarga, pemantauan orang tua. Pentingnya orang tua sebagai pengelola perkembangan anak. Aspek utama dari peran manajerial pengasuhan anak pada masa remaja adalah memantau perkembangan remaja secara efektif. Pemantauan meliputi pengawasan terhadap pilihan lingkungan sosial, aktivitas, dan remaja. Otonomi dan keterikatan. Dorongan untuk otonomi. Kemampuan remaja untuk mencapai otonomi dan mengendalikan perilaku mereka diperoleh melalui reaksi orang dewasa yang tepat terhadap keinginan mereka untuk mengendalikan peran keterikatan. Menurut Joseph Allen dan rekan-rekannya 2009, remaja memiliki kelekatan aman dengan orang tua pada usia 14 tahun lebih mungkin memiliki hubungan cinta yang sehat dan mandiri secara finansial di usia 21 tahun. Menyeimbangkan kebebasan dan kontrol. Lawson dan Powell 2009 serta Michael Haney dan koleganya 2009 menyatakan bahwa orang tua tetap berperan penting saat remaja berkembang menuju kemandirian. Konflik orang tua remaja memiliki dua model, yaitu model dulu dan model baru. Model dulu, hubungan orang tua dan remaja dianggap harus menjauh saat remaja jadi mandiri. Model baru, remaja tetap dekat dengan orang tua sebagai pendukung sambil belajar mandiri. Teman sebaya, persahabatan. Teman sebaya dan hubungan romantis remaja lebih memilih sedikit teman dekat daripada banyak teman. Persahabatan penting untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keinginan. Remaja kelas 8-9 mudah terpengaruh teman, apalagi yang kurang percaya diri. Pertemanan sesama jenis bisa jadi awal hubungan romantis. Kelompok kecil klikui bentuk dari kegiatan atau teman dekat, sedangkan kerumunan crowd lebih besar dan berdasarkan reputasi, tapi makin berkurang saat remaja makin dewasa. Kelompok sebaya remaja. Kelompok dan kerumunan memiliki peran yang lebih penting dalam kehidupan remaja daripada anak-anak. Brown dan Jones 2009 dan lainnya 2008. Kelompok adalah kelompok kecil yang terdiri dari 2 hingga sekitar 12 orang. Kelompok lebih besar daripada kelompok dan kurang bersifat pribadi. Remaja biasanya menjadi anggota kelompok berdasarkan reputasi dan mereka mungkin tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Kencan dan hubungan romantis. Perubahan perkembangan dalam kencan dan hubungan romantis terdiri dari 3, yaitu pertama, mulai tertarik dan menjalin hubungan romantis pada usia sekitar 11 hingga 13 tahun. Yang kedua, menjajaki hubungan romantis pada usia sekitar 14 hingga 16 tahun pada masa remaja. Yang ketiga, mempererat ikatan romantis di antara pasangan pada usia sekitar 17 hingga 19 tahun.
Budaya dan perkembangan remaja, perbandingan antara budaya. Menurut Lawson dan Wilson dan Richman 2009, pengalaman remaja berbeda tergantung budaya, yaitu kesehatan, kematian remaja karena penyakit menular menurun, etnisitas, imigrasi, tingkat imigrasi yang relatif tinggi berkontribusi terhadap pertumbuhan kelompok etnis minoritas di Amerika Serikat. Etnis dan status sosial ekonomi. Banyak penelitian tentang remaja dari kelompok etnis minoritas gagal memisahkan pengaruh etnis dan status sosial ekonomi. Media, penggunaan media. Sebuah studi nasional mengamati secara mendalam kebiasaan media pada anak-anak dan remaja. Tren utama dalam penggunaan teknologi adalah peningkatan dramatis dalam menggunakan media secara bersamaan. Kehidupan daring. Remaja di seluruh dunia semakin banyak menggunakan internet, meskipun terdapat variasi penggunanya yang cukup besar di berbagai negara di seluruh dunia dalam kelompok sosial ekonomi. Masalah remaja, yaitu kenakalan remaja, adalah perilaku melanggar hukum dari hal kecil seperti buang sampah sembarangan sampai tidak tindakan berat seperti pembunuhan. Kasus kenakalan remaja di AS naik dari tahun 1960 hingga 1996, lalu sedikit turun setelah itu. Depresi dan bunuh diri. Depresi yaitu seberapa luas depresi pada masa remaja. Angka kejadian gangguan depresi mayor bersekitar antara 15 hingga 20% untuk remaja. Graeber dan Sontek 2009, pada usia sekitar 15 tahun, remaja perempuan memiliki angka depresi 2 kali lipat dari remaja laki-laki. Selanjutnya, bunuh diri. Perilaku bunuh diri jarang terjadi pada masa kanak-kanak, tetapi meningkat pada masa remaja dan kemudian meningkat lanjut pada masa dewasa awal. Park dan Outer 2006. Hubungan antara masalah dan keberhasilan program pencegahan atau intervensi. Terdapat masalah paling banyak memengaruhi remaja, yaitu yang pertama penyalahgunaan narkoba, yang kedua kenakalan remaja, yang ketiga masalah seksual, dan yang keempat masalah yang berhubungan dengan sekolah. Menurut DeVos 1990, DeVos dan Barkian 2006. Tinjauan terhadap program-program yang berhasil mencegah atau mengurangi masalah remaja menemukan komponen-komponen umum seperti berikutnya. Pertama, perhatian individu yang intensif. Kedua, pendekatan kolaborasi multi lembaga di seluruh komunikasi. Yang ketiga, identifikasi dan intervensi dini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.